Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anak Adam. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu job boards yang banyak digunakan di Indonesia, baik oleh instansi pemerintah ataupun perusahaan dalam dan luar negeri yang ada di Indonesia, yaitu Kaliber. Kaliber ini salah satu kelebihannya yaitu pihak instansi atau perusahaan dapat menambahkan tes tambahan sesuai dengan posisi yang sedang dicari ataupun sesuai dengan standar perusahaan atau instansi tersebut, selain dari jenis tes yang sudah ada di Kaliber. Kalau teman-teman pernah menyimak video saya tentang rekrutmen BPKH, BPKH adalah salah satu contoh instansi pemerintah yang menggunakan Kaliber sebagai, pintu awal masuknya lamaran ya. Jadi untuk penyaring dari segi dokumen, kelengkapan berkas, kemudian, apa ya namanya, tes awal masuklah itu semuanya ada di Kaliber. Untuk websitenya sendiri teman-teman bisa lihat di layar ya, alamatnya adalah www.kaliber.com. Kemudian nanti di video ini kita akan bahas tuntas, kita akan coba lihat kira-kira ada perusahaan apa aja sih yang, terafiliasi atau membuka lowongan dari website ini, kemudian mengisinya, kemudian bagaimana cara melamar pekerjaan di sini. Selain tentang Kaliber ini, saya juga sudah membuat video tentang LinkedIn dan Klop, itu juga job boards yang banyak digunakan. Teman-teman bisa mendapatkan videonya, linknya akan saya taruh di description box. Sedangkan, dibandingkan dengan Klop dan LinkedIn ya, menurut saya Kaliber ini jenis pekerjaan yang ada itu kayak lumayan terbatas, lebih banyak di LinkedIn terutama ya, karena LinkedIn penggunanya sangat luas, usernya sangat banyak. Namun, saran saya terutama untuk fresh graduate atau orang yang sedang mencari pekerjaan, bagus sekali untuk memiliki profil juga di Kaliber karena banyak kesempatan yang ada di job boards yang satu ini. Oke, sekarang kita mulai saja pembahasannya mengenai Kaliber. Kita akan coba masuk. Ini adalah halaman awal di depan ketika kita membuka websitenya www.kaliber.com. Kita lihat ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Kaliber ini ya, yang membuka lowongan di Kaliber ini. Contohnya ada BTPN, Telkomsel, Tokopedia, Shopee, ada Kompas Gramedia, ada Gojek, Mandiri, BCA. Itu kan Mandiri kan salah satu BUMN ya. Kemudian ada UNDP, United Nation. Kemudian ada Astra Financial, terus ada Body Shop juga, ada banyak, teman-teman bisa langsung cek sendiri, kira-kira apa ya yang lagi buka di Kaliber. Masih di tampilan front page-nya, di situ juga ada beberapa testimoni oleh orang-orang yang sudah berhasil mendaftar kerja melalui Kaliber dan sudah diterima. Contohnya itu ada dari Gojek, bisa digeser-geser, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian di bagian bawahnya itu ada juga iklan dari Kaliber untuk mengunduh aplikasinya. Jadi selain melalui website, Kaliber juga ada aplikasinya sehingga teman-teman bisa mendaftar langsung di, handphone dengan lebih mudah dan, lebih banyak fiturnya melalui aplikasi Kaliber. Masih di front page-nya, di sini ada lebih dari 50 mitra edukasi Kaliber ya, teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa bergabung untuk mendapatkan berbagai pelatihan di website ini secara gratis. Untuk memulai, mengisi profil atau untuk melamar pekerjaan, kita perlu login terlebih dahulu untuk yang sudah memiliki akun atau buat yang belum memiliki akun bisa mendaftar terlebih dahulu. Ini, adalah halaman peralihan ya untuk pergi ke halaman login. Sekarang kita akan coba login. Kita bisa membuat akun yang baru di sini, bisa menggunakan akun yang lama jika yang sudah memiliki akun. Kemudian kalau misalnya teman-teman males untuk bikin satu persatu loginnya, teman-teman bisa menggunakan Facebook atau dengan Google. Di Kaliber ini juga bisa menghubungkan dengan akun sosial media yang lain seperti LinkedIn, sehingga data-data yang ada bisa disinkronkan. Setelah berhasil login, halamannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ada paling kiri itu menunya ada job boards. Ini yang paling sedang kelihatan itu adalah job boards atau jenis-jenis pekerjaan yang sedang mencari pekerja atau lowongan yang tersedia. Kemudian ada profile, applications. Profile itu nanti kita butuh untuk melengkapinya terlebih dahulu. Kemudian applications ini adalah
perusahaan-perusahaan yang kita lamar, atau ya instansi atau kita lamar gitu. Kemudian ada pesan juga, kayak misalnya kita dihubungi atau menghubungi HR. Kemudian ada save jobs, itu adalah kayak misalnya kita sudah mau daftar cuman belum karena masih banyak yang kurang dokumennya dan sebagainya, kita bisa menyimpannya terlebih dahulu dan nanti dibuka lagi di bagian pekerjaan yang tersimpan atau save job yang gambar love itu. Kemudian recommended jobs itu juga berdasarkan misalnya hasil tes kita, pengalaman kerja, ataupun minat dan yang kita simpan ya di website Kaliber ini nanti akan ada di recommended jobs. Kemudian bagian yang paling bawah itu ada skill test. Ini bisa kita ambil walaupun kita tidak sedang melamar pekerjaan dimanapun, misalnya iseng-iseng ambil skill test itu sangat bagus. Atau juga misalnya kita melamar di 1, 2 instansi tertentu, kemudian mengharuskan ada skill test dan sudah pernah dilakukan, nanti kita akan nilai skill test-nya akan terlihat di situ. Seperti itu, teman-teman. Bagian yang paling atas itu, teman-teman bisa lihat location, job level, employment type, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis filter. Kita bisa memfilter ya, misalnya saya akan set location-nya, saya pilih Jakarta, kemudian job level bisa associate atau supervisor, kemudian eksekutif, dan sebagainya, tergantung teman-teman mau cari apa. Misalnya fresh graduate ya fresh graduate. Terus employment type itu misalnya internship atau pekerja kontrak atau pekerja tetap dan sebagainya. Kemudian job function ini yang tadi saya bilang di awal bahwa, job function yang ada di Kaliber ini lumayan terbatas dibandingkan yang lain. Kayak teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat terbatas ya, tapi ya bagus juga, tetap bagus untuk tetap mengisi dan mencari di Kaliber. Kemudian education, ada company, salary, dan sebagainya, itu teman-teman bisa ngefilter sesuai dengan keinginan teman-teman. Supaya yang kelihatan di bagian depan itu nggak terlalu banyak, tapi memang sesuai dengan apa yang teman-teman cari. Ini hanya sebagai contoh saja filter yang saya gunakan. Kemudian ketika saya set create job alert juga nanti kalau ketika ada lowongan yang sesuai dengan filter tersebut, saya akan mendapatkan notifikasi sehingga tidak akan terlewat. Ini hasil dari filter yang tadi, ada contohnya ya, ada PT Sinarmas Digital di Business Development Analyst, ada Permata Bank, ada bermacam-macam. Teman-teman bisa klik masing-masing untuk melihat detail jobnya, kemudian bisa juga untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kita langsung lanjut ke bagian profile. Di bagian ini teman-teman perlu mengisi data-data diri pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat ya ada salary expectation, kira-kira sebenarnya expect berapa sih gajinya gitu. Itu juga nanti akan dilihat oleh HR. Kemudian di bagian kanan itu teman-teman bisa lihat pilihan ya di situ, bahwa kita tuh sebenarnya lagi passively looking for job, maksudnya nyari nyari kerjaan tapi santai-santai aja, atau memang lagi cari kerjaan atau bagaimana gitu ya. Bagian selanjutnya yaitu bagian work experience. Teman-teman bisa tulis, edit di sini silahkan sesuai dengan pengalaman kerja teman-teman yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Jika yang belum pernah bekerja sebelumnya, misalnya fresh graduate, bisa ditulis misalnya KP, kuliah praktek, kerja praktek, internship, dan sebagainya, itu juga bagus untuk dituliskan, atau pengalaman organisasi juga bagus untuk dituliskan. Intinya, kalau menurut saya, ketika mengisi job board seperti ini, usahakan selengkap mungkin dan jangan dibiarkan kosong. Bagian selanjutnya yaitu education atau pendidikan. Teman-teman bisa tambahkan ya pendidikan terakhir misalnya S1 atau S2 atau exchange dan sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tidak perlu memberikan riwayat pendidikan secara lengkap yang kurang relevan, kayak misalnya dari TK, SD, SMP itu kayak kurang relevan ya untuk dunia pekerjaan. Jadi mulai saja dari misalnya diploma atau D3, S1 dan sebagainya ke atas itu tidak masalah. Tapi kalau yang pendidikan dasar itu tidak perlu dituliskan. Bagian selanjutnya yaitu skill. Skill ini bisa ditambahkan secara manual dan bisa juga melalui skill test yang ada di tab sebelah kiri itu. Kalau nanti kita akan bahas selanjutnya yang skill test. Kemudian kita lanjut dulu untuk resume, itu teman-teman perlu mengupload CV atau resume, bisa dalam bentuk dokumen, PDF, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di bawah itu tulisannya.
Namun perlu diperhatikan maksimum filenya itu hanya 10 MB. Nah, ini nih bagian yang penting, yaitu bagian skill test. Ini adalah contoh skill test yang pernah saya ambil karena, pernah ikut rekrutmen dan itu yang dibutuhkan sama instansinya. Jadi itu contohnya ketika teman-teman sudah ambil skill test, nanti akan keluar hasilnya seperti itu ya. Ini juga bagian dari skill test yang lain. Selain dari ini, teman-teman bisa menambahkan sendiri sebenarnya mau ambil skill test kalau misalnya lagi santai atau ya ingin menambah pengetahuan dan mengukur kemampuan itu bagus sekali untuk ketika sedang ada waktu luang, maksudnya teman-teman bisa mengambil skill test secara pribadi, tidak harus menunggu ketika sedang ada lamaran. Ini ya daftar skill test yang bisa diambil. Ini contohnya di profile saya itu ada attention to detail, brevity dan sebagainya. Itu ada exam-nya ada banyak ya tab-nya, ada administration and, clerical, ada advanced communication, ada basic programming, ada sales, technical dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih ambil yang sesuai dengan background dan minat teman-teman semua. Oke, demikian saja, penjelasan singkat dari saya mengenai, job board Excalibur. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru datang di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.